Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Bumi pemakaman sunyi dan terpencil, biasanya kurang banyak aktivitas. Itu karena biasanya, kehidupan ksatria mayat hidup terlalu sederhana, menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk tidur. Terlepas dari apakah itu pengasingan atau jenis kultivasi lainnya, itu selalu dilakukan seperti ini. Mereka memperoleh kehidupan abadi melalui tidur, pertumbuhan melalui hibernasi, menghirup esensi dunia bawah tanah. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, 10.000 tahun berlalu dalam sekejap. Banjir mencapai langit di dunia luar, pertempuran hebat dunia mengejutkan, namun wilayah pemakaman masih tenang seperti tanah kematian yang sunyi. Cao Yuseng mempelajari teknik penguburan, menggunakan dirinya yang masih hidup untuk memahami metode hebat klan ini. Dia ingin memahami hal-hal dengan analogi, tidak memilih untuk menyegel dirinya sendiri, melainkan memilih untuk tinggal di tempat ini selama 10.000 tahun, berharap untuk menerobos dan mencapai keabadian. Itu karena wilayah pemakaman memiliki materi abadi, memiliki esensi surga dan bumi yang kaya. Tentu saja, ada energi penguburan dan aura kematian juga. Dia seperti ksatria undet emas di bumi pemakaman, mengambil energi kehidupan untuk memelihara dirinya sendiri. Dia ingin mencapai keabadian dalam hidup ini, ingin membalas dendam dengan Si Hao ketika dia dihidupkan kembali, bergabung dalam pertempuran bersama dengannya. Hanya, pada akhirnya, dia masih memasuki tahun-tahun terakhirnya, menghabiskan umurnya di 9 surga 10 bumi. Meskipun ada substansi abadi di sini, itu masih tidak bisa memastikan bahwa dia bisa terus hidup selamanya. Anjing kecil itu juga berjuang untuk melanjutkan, rambutnya hampir rontok semua, tetapi masih bertahan. Ia ingin melihat dunia yang hebat ini untuk dirinya sendiri, menyaksikan hasil dari pertarungan hebat itu. Itu tidak mau. Ada keberadaan di wilayah terlarang yang benar-benar merebut senjata Raja Abadi tanpa akhir. Ini terkait dengan harapan Raja Abadi tanpa akhir untuk akhirnya muncul kembali di dunia ini. Dia ingin melihat Huang bangun, meratakan wilayah terlarang, membantunya merebut kembali lonceng abadi itu. Pada akhirnya, Sanzang dan Senming mengambil tindakan, memberi mereka beberapa obat penguburan. Ini secara khusus disiapkan untuk Golden Undead Knights, disempurnakan dari obat-obatan abadi undead. Wilayah pemakaman adalah tanah misterius. Banyak orang menganggapnya sebagai jenis dunia bawah, tetapi sebenarnya ada bumi surgawi yang tak tertandingi yang dapat memelihara semua hal di sini, menarik obat-obatan abadi. Itulah mengapa ada beberapa tempat di sini yang sangat surgawi. Sementara itu, ada beberapa obat abadi di sini juga, tidak kalah dengan domain abadi dengan cara apapun. Obat-obatan abadi akan jatuh tempo sekali-sekali. Ada beberapa yang memilih mereka, tetapi beberapa yang diabaikan juga. Sanzang dan Senming adalah ksatria undead emas, jadi mereka tidak jauh berbeda dari manusia biasa. Inilah mengapa mereka bisa menelan obat hebat jenis ini, mendapatkan manfaat besar darinya. Saya akhirnya terlahir kembali, saya memiliki waktu hidup lain untuk berkultivasi. Huang, saudaraku, aku menunggumu kembali, kata Cao Yuseng. Kemudian, dia mulai berkultivasi dengan panik, anjing kecil itu juga melakukannya. Itu sebelumnya telah mencapai keabadian, sekarang mencoba mengembalikan keterampilan daunnya. Tahun-tahun berlalu. Dalam sekejap, lebih dari 100.000 tahun berlalu. Di luar, bahkan dunia bawah bumi terpengaruh. Pertempuran besar di dunia luar berlanjut tanpa henti. Ada keberadaan mengerikan yang bertarung di mana-mana di bawah langit. Sayangnya, konstitusi Cao Yuseng persis seperti yang dikatakan tuannya, luar biasa, tetapi mencapai keabadian masih sulit. Dia lebih cocok untuk transformasi dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Tuannya memiliki teknik kuno yang diturunkan kepadanya sejak lama. Huang, saudaraku, aku sudah tua. Meskipun wilayah pemakaman ini kaya dengan materi abadi, ada juga lautan energi kematian. Itu jauh dari kemurnian 9 surga 10 bumi yang lalu.
Aku bukan ksatria mayat hidup, umurku sudah akan mencapai batasnya setelah 10 atau 20 ribu tahun lagi. Cao Yuseng berkata sambil menghela nafas. Anjing kecil itu juga kesal. Yayasan Dao abadi masa lalunya telah hancur. Memulihkan bahkan lebih sulit daripada hanya berkultivasi lagi dari awal. Aku akan memodifikasi metode hebat para Undead Knight, mungkin aku tidak akan menjadi manusia atau hantu, tapi itu akan memungkinkanku untuk terus hidup. Ini hanya demi menunggu sampai kamu kembali, saudara. Kata Cao Yuseng. Anjing kecil dan dirinya sendiri akhirnya memilih jalan ini, pergi ke hibernasi, memahami dao besar melalui tidur, mengolah teknik rahasia yang tak tertandingi ksatria mayat hidup tidak melepaskan ke dunia luar. Sanzang dan Senming memperlakukan mereka dengan sangat baik, meneruskan teknik mereka kepada mereka berdua. Setelah pria dan anjing ini menghilang, tanah pemakaman menjadi lebih damai, tidak menunjukkan aktivitas apapun selama puluhan ribu tahun. Itu menjadi semakin mematikan. Hong. Suatu hari, kedamaian ini hancur. Sebuah labu kuning berkilau masuk dan mengirimkan kekacauan utama. Itu turun dari atas, menekan tanah pemakaman. Ada seseorang yang mengambil tindakan terhadap wilayah pemakaman, menyebabkan sebagian dari tempat ini runtuh. Siapa berani? Raja pemakaman terkejut, dengan marah muncul untuk menghadapi para penyusup. Pertikaian besar turun, tidak ada tanah murni yang tersisa di dunia ini. Terlepas dari di mana itu terjebak dalam kekacauan. Ada terlalu banyak pertempuran, malapetaka terlalu menakutkan. Bahkan wilayah pemakaman, tempat yang paling misterius, tempat yang sangat menakutkan ini, memiliki orang-orang yang berani menantangnya, membantai jalan mereka sampai ke gerbang mereka. Ini adalah eksistensi kuat tingkat tabu. Ini adalah pertama kalinya wilayah pemakaman mengalami serangan dalam 200.000 tahun. Honglong. Pertempuran yang mengejutkan langit meletus, sangat menakutkan. Bahkan perbatasan Desolate dipukuli menjadi kehancuran, berubah menjadi potongan benua sebelum bergegas keluar angkasa, memasuki kosmos. Jika bukan karena wilayah ini memiliki banyak formasi dan inti formasi yang tak terhitung jumlahnya yang melindunginya, itu pasti akan hancur juga. Meskipun demikian, itu masih sangat menyedihkan. Sementara itu, Imperial Pass yang tidak terlalu jauh telah lama menghilang. Pada kenyataannya, itu sudah diratakan puluhan ribu tahun yang lalu, berubah menjadi reruntuhan. Orang-orang dan kota-kota di masa lalu telah lama menjadi bagian dari sejarah yang tak ada habisnya. Selama tahun-tahun ini, tanah pemakaman sepi, tetapi dunia luar jelas tidak seperti ini, memasuki masa-masa yang paling menakutkan. Tidak, wilayah pemakaman juga akhirnya terpengaruh. Hong. Langit dan bumi runtuh, sungai berbintang menyapu terbalik. Kosmos mengeluarkan tangisan sedih, Dao Agung bergemuruh. Dunia ini tertutup awan suram, kekacauan besar paling menakutkan di dunia ini yang mempengaruhi langit. Tahun-tahun yang kejam, mampu menebang bahkan kebanggaan surga yang paling kuat, mampu menghapus keberadaan tabu. Tidak banyak makhluk yang bisa terus hidup tanpa binasa. Terlepas dari apakah itu tidak terduga atau karena karma, karena aliran waktu yang panjang mengalir, tulang-tulang para pahlawan terkubur, kebanggaan surga jatuh, semuanya sekarat. Seiring berjalannya waktu, sudah 500.000 tahun sejak kematian Si Hao. Semuanya telah berubah, dunia sudah benar-benar berbeda. Bagaimana dengan 9 surga 10 bumi yang lalu? Sudah sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Adapun tanah pemakaman, itu terbelah berkeping-keping, mengambang di berbagai tempat, menjadi semakin sunyi, aura kematian menyelimuti udara. Ini adalah benua yang tidak terlalu besar. Itu melayang di kosmos, mirip dengan bintang. Tidak diketahui berapa banyak tanah kuno yang mirip dengan yang ini melayang di kekosongan kosmos. Itu karena pertempuran terbesar meletus, kegelapan menggerogoti dunia, pertarungan besar paling menakutkan dalam sejarah meletus di dunia ini. Langit semua gemetar. Banyak tempat dipukuli hingga hancur. Beberapa bumi surgawi, dunia kecil dan daerah terlarang yang tidak berpenghuni, setelah diserang, terbelah, bagian-bagian yang rusak terbang ke kedalaman kosmos.
Potongan tanah ini justru salah satu dari area ini. Siapa saya? Di tanah terpencil ini, bumi yang dingin dan keras sudah terbelah. Seorang pemuda kusut berjuang keluar dari area All Life Earth. Bawah tanah berkilauan dan berkedip-kedip dengan cahaya, bahan ini adalah tanah pemakaman yang langka. Setiap butiran berkilau, membawa energi kehidupan yang kaya, mampu memelihara semua makhluk hidup. Itu adalah bahan yang bahkan diinginkan Raja Abadi. Di masa lalu, tangkai obat kura-kura putih yang membawa immortal sebelumnya mengatakan bahwa Raja-Raja Abadi memasuki tanah pemakaman justru untuk mencari tempat jenis ini untuk memelihara tubuh mereka. Inilah yang digunakan Raja Pemakaman untuk memulai. Dikabarkan bahwa mereka yang terluka parah atau sekarat dapat mengobati luka mereka di All Life Earth. Bahkan jika orang mati dikuburkan di sini, mereka dapat mengembangkan kesadaran lagi di masa depan, tubuh mereka yang sebenarnya akan muncul kembali di dunia. Di mana ini? Anak muda itu bangkit. Dia mengibaskan All Life Earth di sekitar tubuhnya, menyingkirkan rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah yang lembut dan tampan. Matanya cerah dan murni seperti mata air murni. Tempat ini sangat sunyi, menyerupai tanah kuno yang besar. Selain dia, tidak ada makhluk lain, seluruh tempat tak bernyawa. Dia mengerutkan kening, mulai berpikir sendiri. Namun, dia merasa kepalanya sangat sakit, kesadarannya kosong sesaat, tidak dapat mengingat apapun. Tubuhnya ramping dan kuat, berputar-putar dengan kilau berkilau. Dia mengenakan pakaian rusak yang berlumuran darah. Seseorang mencari armor yang rusak dan memperbaikinya bersama untuknya lagi, membantunya memakainya. Ini hanya karena harapan bahwa ketika dia bangun suatu hari, dia masih bisa mengingat pertempuran terakhir. Armor perang adalah miliknya, darah juga berasal darinya. Namun sekarang, dia tersesat, otaknya memiliki beberapa hal, namun dia tidak dapat mengingatnya. Di mana tepatnya tempat ini? Dia bergerak cepat seperti iblis, cepat seperti kilatan petir. Setelah satu langkah, dia muncul di ujung lain dari benua besar ini. Pada saat yang sama, ada 10 jejak di tubuhnya yang saat ini bersinar. Awalnya, kebanyakan dari mereka ada di tangannya, tetapi mereka sekarang tersebar merata di seluruh tubuhnya. Mereka seperti berlian, menahan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya ke langit, melihat bintang tetap ada di sekelilingnya. Hamparan kosmos ini sangat ditumbuhi, tidak memiliki semua kekuatan hidup. Di benua ini, dia mondar-mandir sendirian, berjalan melalui setiap inci tempat ini, tetapi tidak menemukan apapun. Dengan mengangkat kakinya, dia memasuki langit berbintang. Ini, dia agak bingung. Awalnya, dia tidak tahu cara terbang, tetapi sekarang, dia melakukannya secara alami, mampu bergerak melalui langit berbintang. Sepertinya ada sesuatu di kepalanya, seperti aliran halus yang terus-menerus muncul, memungkinkan dia untuk memahami bagaimana bergerak melalui kehampaan. Hong! Garis cahaya keemasan muncul di bawah kakinya, langsung mencapai pantai lain dari langit berbintang. Itu seperti jembatan yang membentang melintasi kosmos. Dia kemudian mulai mengambil langkah. Adegan ini sangat mengejutkan. Dia pergi dari satu ujung kosmos ke ujung lainnya. Pada saat yang sama, di alam semesta, semua bintang bergetar, kemegahan bintang berkumpul, mengalir ke arahnya seperti laut, diserap oleh tubuhnya. Ini bukan apa yang dia lakukan dengan sengaja, melainkan respons alami tubuhnya. Baptisan kemegahan bintang membuat dagingnya semakin mempesona, tetapi dia tidak membutuhkan kekuatan seperti ini. Dia membuka mulutnya, menarik napas. Retakan hitam besar muncul, kekacauan utama melonjak. Dia mulai menyerap esensi kekacauan utama. Setelah waktu yang lama berlalu, hanya ketika pori-porinya mulai melepaskan energi kacau, dia berhenti, merasa seperti dia tidak membutuhkannya lagi. Mengapa saya perlu melakukan ini? Dia melihat tangannya, dan kemudian mengangkat kepalanya ke arah kedalaman kosmos. Dia tiba di ujung lain langit berbintang, merasa instingnya mendorongnya ke sini, menyuruhnya turun ke sini. Dia melihat beberapa benua yang hancur yang sangat besar di luar perbandingan, terbentang di depannya. Tempat ini mengalami pertempuran hebat,
hancur berkeping-keping hingga runtuh dan hancur berantakan. Sekarang, kerusakannya sangat serius. Pada saat yang sama, 10 jejak Dao di tubuhnya bersinar, seolah-olah ada sesuatu yang ingin buru-buru keluar. Itu membuatnya tampak semakin mengintimidasi tetapi semuanya kembali tenang pada akhirnya. Tempat apa ini? Dia mendarat di sebuah benua. Ini adalah hamparan bumi hangus, tanah merah membentang ratusan hingga lebih dari 1 juta li. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat, tidak ada makhluk yang terlihat. Dia bangkit, meninggalkan benua ini. Dia mengambil langkah keluar, tiba di tanah tak terbatas tetangga. Dia akhirnya melihat makhluk hidup di sana. Tanah purba ini memiliki banyak hutan primitif, terlebih lagi kawah, jurang, dan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ini diciptakan oleh energi pedang dan panah surgawi. Ada juga banyak sisa-sisa bintang. Adegan itu sangat mengejutkan. Di masa lalu, pertempuran hebat meletus di sini, tetapi seiring berjalannya waktu, dunia yang hancur ditutupi oleh tanaman sekali lagi, mendapatkan kekuatan hidup. Ada beberapa suku yang tinggal di pegunungan, serta beberapa dinasti yang dibangun di dataran. Anak muda yang berjalan sendirian bertemu dengan daerah berpenghuni pertama. Kamu siapa? Di mana tempat ini? Dia melihat individu hidup lainnya yang pertama. Ini adalah anak muda, sangat lembut, tetapi konstitusinya tidak buruk. Saya bernama Zhang Bairen. Ini adalah tanah terlantar yang ditinggalkan setelah pertempuran besar. Kamu datang dari luar angkasa. Mata anak muda itu menyala terang. Dia mengenakan pakaian kulit binatang, penuh dengan ekspresi penuh harapan saat dia memandangnya. Di mana luar angkasa? Apakah itu tempat yang benar-benar ingin kamu kunjungi? Anak muda itu bertanya. Armor perang di tubuhnya berlumuran darah, membuat mata anak muda itu bersinar terang, terus menatapnya. Luar angkasa adalah bintang kehidupan itu. Spesies yang kuat semuanya telah melarikan diri, meninggalkan medan perang kuno yang ditinggalkan ini. Zhang Bairen berkata. Meskipun dia masih muda, dia cukup cerdas. Ada ekspresi kerinduan di wajahnya saat dia melihat orang ini. Satu-satunya alasan untuk meninggalkan tempat ini adalah karena tidak memiliki energi esensi surga dan bumi. Anak muda itu berkata pada dirinya sendiri. Dia memberi dunia ini pandangan. Meskipun tertutup oleh tumbuhan, itu masih miskin, tidak memiliki banyak obat-obatan spiritual dan hal-hal lain. Banyak klan di benua ini telah pergi, selamanya tidak mau kembali. Honglong. Pada saat itu, anak muda itu secara langsung mengambil energi dasar surga dan bumi, mentransfer esensi bawaan dari kosmos. Kemudian, dia menyempurnakannya menjadi Divine Origin Liquid, melakukan ini dengan sangat alami. Ini adalah jenis naluri, jenis proses alami. Ini, Zhang Bairen terkejut, merasa ini sulit dipercaya. Mereka yang bisa merebut sumber langit dan bumi, berapa banyak dari mereka yang ada di dunia ini? Anak muda itu memberinya sejumlah besar Divine Origin Liquid. Zhang Bairen benar-benar bingung, buru-buru membawa kapal yang dia yakini paling murni untuk dipegang, disimpan. Nilai Divine Origin Liquid tak ternilai harganya, mampu membuat seseorang hidup selamanya di dunia ini. Saya ingin tahu sejarah benua yang besar ini, saya ingin tahu lebih banyak, kata anak muda itu dengan tenang. Untuk beberapa alasan, dia sangat akrab dengan tempat ini. Ketika dia melihat benua yang tak terbatas namun hancur di kosmos, dia sangat terpesona. Pengetahuan saya terbatas. Zhang Bairen jujur. Meskipun dia menginginkan cairan asal surgawi, dia masih tidak ingin menipu anak muda ini. Ini adalah zaman kekacauan besar, masa-masa yang paling menakutkan. Bahkan langit telah dihancurkan menjadi kehancuran, benua besar bahkan lebih mengalah. Dunia kecil apa? Wilayah terlarang apa? Banyak yang terhapus selamanya. Ratusan ribu tahun yang lalu, para ahli yang tak tertandingi turun berkali-kali, membantai jalan mereka sampai matahari dan bulan tanpa cahaya, gunung dan sungai hancur. Seluruh kosmos dihancurkan sampai pecah. Ada desas-desus bahwa dahulu kala, dunia ini dikenal sebagai 9 surga 10 bumi. Namun, itu dihancurkan oleh pertarungan hebat kegelapan, berakhir dalam keadaan bobrok saat ini.
Tentu saja, ada banyak gunung spiritual dan tanah suci yang dipindahkan oleh orang lain, menjadi tanah suci, bumi menakjubkan dari bintang kehidupan itu. Sekarang, klan dan warisan yang kuat semuanya tinggal di langit berbintang di luar angkasa, tersebar di berbagai bagian kosmos. Tidak ada yang berani tinggal di sini untuk waktu yang lama. Itu karena mereka khawatir keberadaan mengerikan dari pertempuran besar di masa lalu akan kembali, dan kemudian menyapu bersih tempat ini sepenuhnya. Anak muda itu mengerutkan kening. Dia melihat ke langit berbintang kosmos ini, di tanah kuno yang hancur. Apakah mereka satu bagian di masa lalu? Mereka sekarang dipukuli dengan keadaan seperti ini. Sampai-sampai menurut apa yang dikatakan anak muda itu, hamparan kosmos ini bahkan dipukul sampai pecah. Tingkat pertempuran ini, berapa banyak makhluk yang mati? Itu sejauh di mana bahkan pemberantasan lengkap klan yang tak terhitung jumlahnya tidak jarang. Meskipun dia tidak secara pribadi menyaksikan pertempuran masa lalu, orang bisa membayangkan pertumpahan darah itu. Anak muda itu menghela nafas dan berkata, "Mengapa hatiku begitu tergerak, merasakan kesedihan seperti itu?" Kemudian, dia bertanya, "Di masa lalu, 90% makhluk semuanya telah dihancurkan." Itu tidak sepenuhnya benar. Dikabarkan bahwa sekelompok besar orang dibawa ke domain abadi oleh seorang ahli yang tak tertandingi, dianggap meninggalkan garis keturunan untuk dunia ini. Ada orang-orang yang khawatir bahwa alam ini akan benar-benar hilang. Zhang Bairen menjawab, ada beberapa hal yang tidak dia ketahui. Meskipun sekelompok besar makhluk diselamatkan, fondasi 9 surga 10 bumi sebagian besar telah disita juga, digunakan untuk membuat domain abadi lebih makmur. Pakar macam apa yang mengambil tindakan? Si Hao bertanya. Saya tidak terlalu memahaminya. Para tetua mengatakan bahwa hal-hal itu sudah terlalu lama, orang-orang itu kuat di luar imajinasi. Zhang Bairen menjawab. Menurut apa yang dia katakan, sekarang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mencapai level itu. Sejak catatan dunia yang hancur ini dapat dilacak, tidak ada makhluk yang sekuat itu. Mereka masih akan kembali. Saya tidak tahu, tetapi kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka pergi ke alam lain untuk bertarung. Sudah lama sekali, kita semua berharap mereka tidak pernah muncul lagi. Zhang Bairen berkata. Itu karena menurut legenda, pertempuran itu masih berlangsung, membentang melintasi langit, mempengaruhi zaman tanpa akhir. Orang-orang itu terlalu kuat. Kenyataannya, apa yang dikatakan Raja Pemakaman di masa lalu adalah nyata. Pertarungan hebat berlanjut, meskipun pertempuran yang berkecamuk selama ratusan ribu tahun membuat hati semua orang menjadi dingin, bahkan membuat makhluk yang paling kuat pun terguncang, bahkan sekarang, masih ada orang yang kembali dari Realm Sea, situasinya menjadi semakin menakutkan. Sampai-sampai ada monster tua dari zaman Kaisar runtuh, serta makhluk-makhluk dari belakang yang muncul. Ini adalah dunia besar yang menakutkan. Pertempuran 9 surga 10 bumi, secara komparatif, masih lembut. Sekarang, tempat-tempat lain bahkan lebih menakutkan. Adapun Realm Sea, pemandangannya sudah menjadi yang paling megah dan menakutkan. Dilahirkan di zaman ini adalah mimpi buruk semua makhluk, terutama dilahirkan di medan perang itu. Setelah ratusan ribu tahun, darah mewarnai gunung dan sungai, pertempuran hebat tanpa henti, orang-orang dalam kesusahan. Anak muda itu pergi, menuju kedalaman benua. Zhang Bairen melambaikan tangannya dari belakang. Dia tidak tahu siapa yang dia temui, atau dia pasti akan terkejut sampai-sampai dia tidak bisa lagi seperti itu. Dia tidak tahu siapa ini. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih tidak tahu dengan siapa dia berinteraksi. Anak muda itu terus berjalan, selalu dalam keadaan pikiran yang gelisah. Mengapa semua yang dia lihat membuatnya sentimental, membuatnya merasa tidak nyaman. Dunia ini memberinya perasaan yang akrab. Apakah dia datang ke sini sebelumnya? Anak muda itu bertanya pada dirinya sendiri. Itu karena dia justru Huang, si Hao masa lalu. Dia dihidupkan kembali di All Life Earth, tetapi dia sudah melupakan segalanya. Kemudian, dia berjalan menuju dinasti-dinasti itu, menanyakan situasinya kepada mereka.
Dia bahkan merujuk semua jenis buku tulang dan memeriksa catatan, mencoba memahami dunia macam apa ini. Dia tidak memiliki ingatan, tetapi ketika dia melihat buku-buku tulang ini, dia secara alami mengingatnya. Di lubuk hatinya yang paling dalam, sepertinya ada aliran halus kecil yang mengasuhnya, membantunya. Si Hao menjelajahi benua besar ini, belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dia menjadi semakin bingung. Dia tidak dapat menemukan jejak dirinya sendiri. Dari usia berapa dia? Sayangnya, dunia ini hancur, sejarahnya terputus. Ada banyak hal di masa lalu yang tidak bisa diselidiki. Sementara itu, selama periode ini, 10 jejak di tubuhnya mengeluarkan suara-suara ringan dari waktu ke waktu, memancarkan cahaya misterius, seolah-olah mereka ingin menempa dunia. Beberapa tahun kemudian, dia menyebut dirinya Huang. Dia memberi dirinya nama ini karena ini adalah nama yang mengalir dari lubuk hatinya. Dia sangat menyukainya, merasa itu cocok dengannya. Seiring berjalannya waktu, Huang menjelajahi langit berbintang ini. 1 abad berlalu, dia berkeliaran di sekitar langit, bintang-bintang kehidupan itu bahkan meninggalkan jejaknya. Dunia ini benar-benar tidak memiliki keabadian. Dia tidak tahu. Dia sebelumnya telah bertemu dengan beberapa makhluk yang kuat, juga mampu merebut esensi langit dan bumi. Namun, ketika mereka menghadapinya, mereka semua dengan mudah dikalahkan. Dia memiliki perasaan bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih besar yang terkumpul di dalam dirinya, namun tidak tahu bagaimana cara mentransfernya. Si Hao mencari di seluruh dunia, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak dirinya. Dia merasa seperti dia benar-benar tertidur selama bertahun-tahun, lagi pula, dia terbangun dari All Life Earth. 1 abad lagi berlalu. Dia sudah muak dengan ini. Dia mencari di mana-mana, namun tidak mendapatkan penjelasan apapun, selalu dalam keadaan pikiran yang gelisah. Dia ingin menemukan sesuatu, namun tidak dapat menemukan apa yang dia cari. Dia merasakan perasaan mendesak di lubuk hatinya yang paling dalam, sedikit cemas, namun tidak tahu mengapa. Ada semacam naluri yang mendorongnya, membuatnya ingin bertemu dengan beberapa orang. 10 jejak bersinar lagi. Saya ingin mencapai keabadian, saya ingin melihat di dunia itu. Dia sebenarnya memiliki dorongan semacam ini. Kemudian, 10 jejak menjadi tenang. Hanya saja, bagaimana dia bisa memasuki domain abadi, dia tidak tahu. Dia sebelumnya mencoba untuk menghancurkan kekosongan, tetapi dia menemukan bahwa meskipun dia bisa merasakan dunia itu, sepertinya itu sangat jauh. Dia tidak bisa menghancurkan dengan kekuatannya. Mengapa kekuatanku berhibernasi? Si Hao mengerutkan kening. Dia merasakan gelombang kekuatan seperti laut, namun tidak bisa mentransfernya. Di usia berikutnya, sosoknya muncul di banyak bintang kehidupan. Huang mencoba memasuki domain abadi melalui simpul spasial yang berbeda, berharap untuk melewatinya. Domain abadi tidak stabil, mengalami pertempuran hebat. Ada beberapa bagian yang tidak lagi stabil seperti dulu. Setelah dipukul berkali-kali, ada beberapa jalan yang benar-benar akan dengan paksa ditembus olehnya. Seseorang harus memahami bahwa saat ini, ada sebagian besar kekuatannya yang tidak dapat dia akses, semuanya terbengkalai di dalam dirinya. Jenis prestasi luar biasa ini membuat makhluk dari semua klan terkejut. Kenapa aku merasa dia sangat mirip dengan orang yang tercatat di buku tulang yang kita gali dari sisa-sisa itu? Seseorang berkata dengan tenang. Namun, gambar yang diukir pada buku tulang itu sangat buram, juga cukup rusak. Dia curiga bahwa Huang adalah seseorang dari masa lalu. Dunia di zaman tanpa budidaya ini hancur, rentang hidup makhluk tidak selama itu. Bahkan ada banyak terobosan dalam sejarah, bahkan kebenaran dari 500.000 tahun yang akan ditutupi. Makhluk yang bisa berkultivasi ke alam makhluk tertinggi sebagian besar berada di bumi abadi yang disegel itu. Setelah pertikaian besar meletus, bahkan beberapa pulau abadi di dunia luar dihancurkan, jatuh ke alam ini, diperoleh oleh beberapa klan yang kuat, diambil untuk diri mereka sendiri. Hanya jenis tempat ini yang bisa menghasilkan individu yang paling kuat. Huang terus mencoba berbagai hal. Seluruh kosmos yang hancur ini memiliki jejak sosoknya yang tertinggal,
tanda-tanda dia muncul di semua lokasi penting. Akhirnya, suatu hari, di sebuah pulau terapung di luar angkasa, dia merasakan sesuatu. Seluruh tubuhnya bergetar, melepaskan raungan rendah, mengguncang tempat ini. Ada peti mati perunggu di bawah tanah, serta 9 tulang naga. Di sebelahnya berdiri sebuah monumen. Pada saat ini, Huang seperti binatang buas yang terluka. Dia berteriak sambil memeluk kepalanya. Dia sangat sedih, namun tidak bisa mengingat hal-hal di masa lalu. Dia merasa sangat mengerikan. Dia hanya merasa bahwa beberapa orang terlalu jauh, mungkin tidak akan pernah terlihat lagi. Dia merasakan sakit yang luar biasa di dalam. Pada akhirnya, dia mengangkat peti mati perunggu, mengeluarkan prasasti. Hal yang paling menakutkan tidak terjadi. Tidak ada kuburan di bawah prasasti, tidak ada mayat. Kita semua masih di sini, Imperial Court masih ada. Huang, Si Hao, di mana kamu? Kami semua ingin melihatmu. Sebenarnya ada baris ini, membuatnya sangat terkejut. Kami menunggu Anda kembali di dunia yang berbeda, menunggu Anda untuk bergabung dengan kami. Peti mati perunggu 3 dunia berbagi karma dengan Anda, jadi kami membawanya kembali. Kami berharap dapat bertemu Anda lagi suatu hari nanti. Kamu pasti harus kembali. Kami sedang menunggumu. Saat ini, Si Hao meneteskan air mata, tidak bisa menahan diri. Untuk beberapa alasan, meskipun dia tidak tahu cerita di balik kata-kata ini, emosinya naik dan turun. Dia ingin mengaum, ingin berteriak. Hong. Pada saat ini, 10 jejak Si Hao bersinar, menjadi sesuatu seperti cincin surgawi, sangat cemerlang. Ini adalah 10 jejak reinkarnasi, membungkus tubuh Si Hao seperti 10 pita berlian, sangat kokoh. Kenyataannya, jejak ini jauh lebih mencengangkan daripada yang terlihat. Ada sosok yang duduk di dalam setiap jejak reinkarnasi. Mereka identik, semuanya sentimental, berbicara dengan tenang. Mereka tampak persis sama dengan tubuh asli Si Hao. Kalian semua, apakah kamu masih di sana? Si Hao dalam jejak reinkarnasi berkata dengan suara gemetar. Dia sangat ketakutan. Setelah bertahun-tahun berlalu, apa yang terjadi dengan orang-orang di masa lalu? Dia memahami banyak hal melalui peti mati perunggu 3 dunia dan prasasti itu. Satu demi satu, wajah-wajah penuh kehidupan muncul di depan mata Si Hao. Orang-orang itu sedang menunggunya untuk bergabung dalam pertempuran. Dia mengepalkan tinjunya, benar-benar ingin segera muncul. Kalian semua harus terus hidup, harus menungguku. Si Hao meraung. Pada saat ini, jejak reinkarnasi semuanya bersinar. Mereka sangat mempesona, berdering dengan kebisingan. Dia merasa seperti lautan makhluk yang dibawa ke domain abadi dari 9 surga 10 bumi juga pergi bersama teman-teman lama itu. 10 jejak reinkarnasi semuanya memiliki makhluk duduk, semuanya tampak seperti Si Hao. Setelah waktu yang tak ada habisnya ini, mereka selalu berkultivasi dalam pengasingan. Aku tidak mati. Kalian semua telah menderita. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu karena dia tahu bahwa setelah pertempuran saat itu, semua orang mengira dia telah mati, semuanya merasakan kesedihan yang luar biasa, hati mereka terasa seperti akan pecah. Namun, dia tidak mati, selalu ada di dunia ini. 10 jejak reinkarnasi terlalu misterius. Saat roh primordialnya dihancurkan menjadi hujan cahaya, mereka diam-diam menyerap semua cahaya, berubah menjadi 10 garis, terperangkap di sini. Setelah waktu yang tak terbatas, 10 roh itu seperti satu, semuanya menghabiskan waktu ini dalam kultivasi yang pahit. Setelah waktu yang tak terbatas, dia hanya menghasilkan sedikit kekuatan roh primordial, membawa beberapa jejak, memasukkannya ke dalam tubuh aslinya. Ini adalah alasan kebangkitannya. Jika dia menjadi ksatria mayat hidup, apakah dia akan tetap menjadi dirinya sendiri? Si Hao menolak gagasan itu. Setelah bertahun-tahun, meskipun dia berada di pengasingan, berkultivasi dengan pahit, dia tidak bisa merasa nyaman dengan dagingnya. Karena itu, dia hidup kembali, hanya saja roh primordialnya yang sebenarnya belum muncul. Orang bisa membayangkan bahwa begitu roh primordial sejati bergabung,
10 tubuh menjadi satu sekali lagi, betapa menakutkannya mereka nantinya. Saat ini, itu hanya untaian yang diproduksi untuk mengendalikan tubuh, namun dia sudah bisa menyapu semua musuh di kosmos yang hancur ini. Si Hao menciptakan metodenya sendiri, ini adalah pencerahan Dao hebat yang benar-benar baru. Itu termasuk semua jenis kitab suci yang benar, teknik berharga dan hal-hal lain, kekuatan yang tak terbatas. Ketika dia menghadapi raja-raja abadi itu memperoleh ujian yang paling kejam. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan hanya memastikan bahwa tubuh Si Hao tetap tidak dapat binasa, tidak dapat menumbuhkan roh primordial. Namun, setelah mereferensikan begitu banyak sumber yang berbeda, membangun sistem kultivasi yang sama sekali baru, ia menerobos batasannya sendiri. Roh primordialnya dibagi menjadi 10 bagian, tersembunyi di 10 jejak reinkarnasi. Jalan dan tekniknya dilakukan melalui referensi semua area yang berbeda. Kekurangan Imperisable Scripture ditambal, roh primordial juga bisa mengolah metode ini. Sekarang, roh primordialnya kokoh dan tidak dapat binasa. Yang paling penting adalah bahwa 10 roh primordial mengoperasikan metode yang hebat, tahan terhadap semua kesengsaraan. Setiap orang dipulihkan, mencapai puncaknya. Setelah tetap mengasingkan diri untuk waktu yang tak terbatas, mereka bahkan akhirnya melampaui keadaan mereka sebelumnya. Sebuah coretan tunggal sudah seperti ini, melebihi masa lalu. Jika 10 garis bergabung bersama, seberapa kuat mereka akan menjadi? Dia selalu ada di sini, tidak pernah binasa. Saya masih di sini. Aku tidak pernah binasa. Aku akan kembali suatu hari nanti. 10 jejak reinkarnasi bersinar, tekad akan berdering. Dia memikirkan orang-orang yang menunggunya untuk bergabung dalam pertempuran. 10 roh primordialnya bahkan tidak bisa tetap tenang, Film pun berakhir. semacam emosi Saya yang ucapkan melonjak. terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.